Teman-teman, ada kematian di satu keluarga di Kalideres, Jakarta, di mana ada 3 manula dan seorang wanita yang berusia 42, kalau nggak salah ya, 40 ke atas. Nah, ayah, ibu, kemudian pamannya dan si wanita yang masih muda ini adalah anak dari ayah ibu tersebut. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ini yang membuat masih tanda tanya, dikarenakan ketika diforensik dari mayat yang tersebut tidak ditemukan sisa makanan di lambung dari keempat mayat korban tersebut. Kemudian di rumahnya juga tidak ditemukan bahan makanan, misalnya beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Menurut dari ketua RT-nya, keluarga ini keluarga tertutup, jarang bersosialisasi, dan juga sudah dipadamkan PLN-nya dikarenakan mungkin tidak bisa membayar dan lain sebagainya. Nah, dari ketua RT-nya didapat keterangan kalau mereka memiliki mobil dan sepeda motor, tapi saat ini kedua benda tersebut tidak ditemukan di rumah. Mungkin sudah dijual atau bagaimana, kita juga nggak tahu ya teman-teman. Sayangnya korban-korban ini tidak saya temukan fotonya di media sosial, sehingga saya juga mengalami kesulitan untuk mendeteksi karena apa mereka meninggal. Tapi saya coba mendeteksi melalui rumah tempat tinggal mereka. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka meninggal? Di sini banyak komen-komen netizen ya yang saya lihat di pemberitaan. Yang pertama, dugaannya mungkin dibunuh. Yang kedua, dugaannya mungkin faktor ekonomi sehingga kelaparan tidak bisa membeli sesuatu. Yang ketiga, apakah mereka menganut aliran sesat dan lain sebagainya. Mari kita gali di sini apa penyebab yang mendekati sebab-sebab mereka meninggal dunia ya. Kita coba cari tahu di sini melalui energi rumah tempat tinggal mereka. Apa yang menyebabkan mereka meninggal? Yang pertama saya deteksi dari kemungkinan dibunuh ya, kemungkinan dibunuh seseorang. Apakah kemungkinan ada yang membunuhnya sehingga mereka meninggal dunia? Saya ambil 3 kartu. Ada simbol solid, rahasia, misteri. Selanjutnya ada simbol karma, DNA karma. Selanjutnya apakah mereka dibunuh seseorang? Ada completion, penamatan sebuah masalah. Ini kurang bagus. Kemudian apakah mereka meninggal karena faktor ekonomi? Ada simbol vigilance, kondisi ekonomi yang memang tidak aman untuk mereka. Mereka mengalami perubahan standar kesejahteraan ya. Mungkin awalnya mereka kaya, kemudian karena faktor usahanya bangkrut dan lain sebagainya, bisa juga karena faktor PHK dan lain sebagainya, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi. Ada simbol awan. Awan itu sebuah perubahan ya, kondisi yang tidak aman bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya apakah mereka meninggal karena kelaparan? Ada awan juga di sini. Selanjutnya apakah mereka meninggal karena kelaparan? Effortless, mudah, kemudahan. Selanjutnya akan saya cari tahu apakah mereka meninggal karena menganut aliran sesat. Apakah mereka meninggal karena menganut aliran sesat? Ada simbol wake up call, terbangunkan. Ada simbol intention, kepolosan. Ada simbol nurturing, pengasuhan. Jadi kalau aliran sesat kita sisihkan, karena di sini ada nurturing, ada pengasuhan, yang berarti bukan karena aliran sesat ya teman-teman. Apalagi di sini ada simbol intention, kejujuran, keluguan. Jadi aliran sesat saya sisihkan. Di sini ada kemungkinan terbesar adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi di mana ada perubahan dari yang tadinya mungkin mereka keluarga yang berkecukupan, kemudian ada sesuatu hal yang membuat usahanya
keteteran, usahanya bangkrut, atau bisa juga kena PHK, sehingga ada perubahan ekonomi yang begitu kentara di sini ya. Ada simbol vigilance, kondisi yang tidak aman. Kemudian di sini ada simbol awan, shape shifting. Awan itu berubah sewaktu-waktu, hari ini bisa kondisinya bagus, kemudian esok harinya bisa mendung dan lain sebagainya. Yang artinya kondisi perekonomian yang sangat berubah yang dialami oleh keluarga tersebut. Dan inilah yang membuat kemudahan adanya kondisi-kondisi di mana mereka menjadi kelaparan seperti itu. Nah, apakah di sini ada upaya pembunuhan? Kalau upaya pembunuhan ini tidak ada, teman-teman, tapi di sini ada simbol misteri, sebuah masalah yang dirasakan sendiri, seperti yang dikatakan Pak RT-nya, mereka ini keluarga tertutup. Jadi segala sesuatu beban dia rasakan sendiri, dia pikul sendiri, dia tidak mau merepotkan orang lain dan lain sebagainya. Bahkan menurut keluarganya, dari keluarga yang meninggal ini sudah tidak kontak-kontakan kurang lebih bertahun-tahun. Tidak pernah datang saat ada duka cita, tidak pernah datang saat ada pesta pernikahan dan lain sebagainya. Bisa dikatakan mereka menutup diri dari keluarga-keluarga yang lainnya. Kenapa? Karena di sini ada simbol misteri, ada simbol pulau yang terpencil, yang digambarkan seperti ini, pulau terpencil, sekelilingnya kayak berkabut. Jadi mereka menarik diri dari persaudaraan, dari pertemanan, dari warga setempat, juga dari keluarganya, dikarenakan mereka ada sebuah perasaan atau sebuah rahasia yang dirasakan sendiri. Hal ini terkait dengan karmanya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga mereka terkait dengan nasibnya. Dan nasib inilah yang pada akhirnya menggenapi permasalahan itu, yaitu terjadilah peristiwa kematian. Jadi peristiwa kematian ini tidak dilatar belakangi dengan membunuh yang bagaimana bukan, tapi membunuh karena bukan membunuh sih tepatnya, tapi tidak bisa berbuat banyak dalam kondisi kesulitan yang seperti itu, dikarenakan sifatnya yang tertutup, yang penuh misteri. Keluarga ini kurang terbuka pada orang lain, segala sesuatu yang dirasakan sendiri, beban derita dirasakan sendiri. Itu yang membuat mereka menjadi mengalami hal seperti ini. Ada simbol karma di sini, teman-teman. Kemudian ada simbol completion, yang artinya apa ya? Mengomplitkan atau menyudahi sebuah permasalahan, atau bisa juga diartikan sebuah kematian setelah mengalami penderitaan seperti ini terkait dari perekonomian yang tadinya mungkin bisa dikatakan mereka golongan mapan karena ada usahanya, ada pekerjaannya yang tiba-tiba gulung tikar atau tiba-tiba kena PHK. Pada akhirnya hal itu memudahkan adanya kondisi-kondisi yang membuat mereka kesulitan dalam hal keuangan. Ada 3 manula dan ada 1 wanita muda. Wanita muda ini belum menikah. Bagaimana sih perasaannya kalau kalian mengalami hal itu? Pasti depresi. Melihat ada 3 orang manula yang berada di beban tanggung jawabnya. Bisa berbuat apa kalau misalnya salah satu manula sakit, ditambah lagi satunya sakit, ditambah lagi satunya sakit, belum mikir bayar PLN, belum mikir bayar ini itu untuk menghidupi dan lain sebagainya. Pasti ada kondisi-kondisi drop dari mental dan psikisnya. Makanya di sini teman-teman, andai kata orang-orang di dalam rumah ini memiliki sifat yang terbuka, mungkin mereka bisa mengemukakan apa yang dirasakan di orang-orang di sekitarnya, di keluarganya dan lain sebagainya. Tapi berhubung dengan keluarganya mereka sudah menepi, menjauh, tidak menjalin kontak dengan keluarga besarnya, tentunya ini karena sesuatu sebab pastinya loh ya. Hal itu membuat mereka agak rasa segan untuk
menghubungi keluarganya dikarenakan sudah lost kontak beberapa tahun, seperti itu ya. Jadi di sini lebih cenderung ke faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi ada ketidakberdayaan ketika ada orang yang sudah sakit, ditambah lagi tidak mampu untuk memberikan, misalnya menghidupi, membeli makan dan lain sebagainya. Pada akhirnya di sini ada keputusasaan kalau saya lihat ya. Ada keputusasaan. Tapi di sini mari kita dalami teman-teman, kartu Solitude ini ada rahasia-rahasia, ada tabir-tabir misteri tentang apakah di rumah tersebut. Ada misteri apakah di rumah tersebut yang pada akhirnya mereka enggan berkomunikasi dengan orang lain, juga merasakan penderitaan dirasakan sendiri sehingga tidak ada orang yang bisa menolongnya. Tapi kembali lagi di sini juga ada simbol karma. Apa yang terjadi itu bagian dari karma juga ya. Mari kita dalami di sini kartu Solitude. Ada rahasia apakah yang tersembunyi di keluarga tersebut? Apa yang kamu sembunyikan sehingga kamu menutup pojok lagi ya, untuk mencari tahu mengapa ada rahasia di sini, mengapa mereka menutup diri dari keluarga besarnya, mengapa mereka menutup diri menjauh dari keluarga besarnya. Ada simbol your higher self. Di sini seperti yang dibilang Bapak RT, orang yang berdiam di rumah tersebut ini agak tertutup. Di sini juga begitu, your higher self. Ada perasaan merasa paling benar, merasa gimana gitu. Ada simbol kondisi-kondisi orang-orang yang tertutup, yang susah untuk mengemukakan pendapatnya. Tapi di sini juga ada simbol kayak idealis, bahwa apa yang dirasakan itu adalah sesuatu yang benar. Makanya mereka menepi, menjauh diri. Selanjutnya, mengapa mereka menjauhkan diri? Karena apa? Ada simbol status quo, mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya, ada simbol new supportive connection. Connection ini artinya berhubung, yang kita tanya adalah mengapa mereka menjauhi keluarganya, berarti tidak adanya hubungan yang dirasa oleh mereka saling menguntungkan. Tidak ada hubungan yang dirasa mereka saling menguntungkan. Tentunya saling menguntungkan ini terkait banyak hal ya, misalnya ya mungkin hubungannya kurang bagus dan lain sebagainya. Apalagi di sini ada simbol status quo, mempertahankan pendapatnya masing-masing. Apalagi di keluarga ini juga merasa bahwa mereka adalah paling benar. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan itu merupakan sebuah keputusan yang benar menurut mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Ada simbol sebuah misteri. Itulah yang membuat mereka menjauhi dari publik, menjauhi dari keluarganya. Mereka juga manusia-manusia tertutup, sehingga beban derita dirasakan sendiri. Mengapa begitu? Karena ada your higher self. Mereka meyakini tindakannya itu adalah tindakan yang dirasa sudah benar, dan itu dipertahankan dikarenakan tidak adanya hubungan koneksi di sini, tidak adanya hubungan baik dengan lingkungannya, juga dengan keluarganya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kembali lagi, semuanya ini mungkin sudah menjadi kehendak jalan yang dipilihnya, terkait dari juga karma dari mereka ya. Karena hidup ini juga tak lepas dari karma teman-teman, karma baik dan karma buruk juga semuanya hasil dari tulisan tangan diri sendiri, hasil dari perbuatan diri sendiri. Makanya itu ini dijadikan sebagai pembelajaran. Jangan merasa paling benar, jangan merasa apa yang kamu yakini itu sesuai itu kebenaran, dan kamu harus bisa menerima pendapat orang lain
dan bisa welcome dengan ide-ide orang lain. Jangan merasa apa yang kamu yakini benar dan kamu pertahankan sampai mati-matian di sini. Ada status quo, mempertahankan pendirian sampai mati-matian dikarenakan tidak ada jalan koneksi yang bagus antar sesama. Ini ya yang menjadi dasar mengapa mereka begitu misteri, ternyata karena dari keputusan hidup mereka sendiri. Keputusan hidup terkait dengan perekonomian yang jatuh, kemudian harus menopang 3 manula, apalagi si perempuan ini juga belum menikah, pasti berpikir sendiri, pasti ada depresi di sendiri dalam menghadapi kehidupannya. Ketika keputusasaan itu menerpa kejiwaannya, pasti ada rasa enggan untuk bergerak, ada rasa putus asa dan lain sebagainya, dan ada rasa menerima semua yang ada dengan apa adanya tanpa ada usaha-usaha yang bisa membantunya. Seperti di kartu 3 tadi, dikarenakan merasa apa yang diputuskan itu adalah sebuah jam kebenaran dan harus dipertahankan hingga berakibat kematian yang seperti itu, karena tidak ada hubungan yang baik